Shalom, selamat pagi, kita bertemu dalam acara Ephrata Diffusion. Bapak Ibu Saudara-saudara, kami pendatang baru dan kami memiliki banyak tetangga. Tetangga-tetangga kami baik-baik, tapi ada satu tetangga yang unik. Keluarga ini penuh pergumulan, penuh dengan persoalan saya kira. Karena setiap hari sering sekali mereka bertengkar, bentak-membentak, bahkan umpatan-umpatan. Saya memahami mereka bekerja susah, bergumul juga tentang kehidupan keluarga. Menurut saya, keluarga ini tampaknya jauh dari bahagia. Bapak Ibu Saudara, apa kata Yesus tentang bahagia? Mari kita baca di dalam kitab Matius pasal 5 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Ibu bapak saudara-saudara, terdapat dua hal yang sepertinya paradoks di dalam ayat ini. Paradoks yang pertama adalah miskin dan bahagia. Adalah sebuah keanehan saya kira. Miskin dan bahagia. Bagaimana mungkin miskin tapi juga bahagia? Ada, tetapi jarang mungkin. Paradoks yang kedua adalah miskin tetapi menyangkut soal kepemilikan kerajaan sorga. Orang yang miskin akan mempunyai kerajaan sorga. Nah, ini menarik Bapak Ibu Saudara. Kalau kita bawa dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang berusaha tidak mau miskin. Banyak orang bekerja dan mencari materi dengan gigih, mencari uang, mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, mencari pekerjaan yang mapan, yang matang, supaya bisa mengumpulkan, memiliki hal yang bisa memenuhi kebutuhan hidup. Intinya supaya tidak miskin. Tapi ayat firman Tuhan pagi ini mengatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang punya kerajaan sorga. Nah, Ibu bapak saudaraku sekalian, sesungguhnya ini tidak berbicara tentang soal duniawi atau memiliki harta, benda, atau materi. Sesungguhnya ini berbicara tentang karakteristik anak-anak kerajaan. Yang dimaksud anak-anak kerajaan adalah anak-anak kerajaan sorga. Kita tahu ketika orang percaya atau orang sudah menjadi percaya kepada Yesus, maka kita akan memiliki dua status warga negara. Itu disebut kewarganegaraan ganda. Kita menjadi warga negara dunia, kita juga tercatat sebagai warga negara kerajaan sorga. Nah, dalam warga negara kerajaan sorga inilah pemerintahan Allah berlaku. Pemerintahan Allah, sistem pemerintahan Allah terjadi. Nah, inilah yang dituntut kepada kita. Bukan soal miskin materi dan kaya materi, tetapi soal harta rohani, soal karakteristik anak-anak kerajaan. Anak-anak kerajaan haruslah memiliki karakteristik miskin di hadapan Allah. Apa maksudnya miskin di hadapan Allah, Bapak Ibu, Saudara-saudara? Ini berbicara tentang kerendahan hati. Ini berbicara tentang ketidakberdayaan. Ini berbicara tentang ketidak milik apa-apa. Aku tidak punya apa-apa di hadapan Tuhan. Ini berbicara tentang kebergantungan secara total akan belas kasihan Tuhan. Seperti orang miskin dalam Alkitab, tidak punya apa-apa, bergantung mutlak pada belas kasihan orang lain. Itulah yang dimaksud miskin di sini, Bapak Ibu, Saudara-saudara. Karena itu, tidak salah punya materi. Tidak salah menjadi orang kaya selama di dunia ini. Bahkan bisa kita melayani dengan kekayaan kita. Tetapi yang salah adalah jikalau kita hidup dalam kemiskinan rohani. Kita tidak memiliki iman yang hidup di hadapan Tuhan. Kita tidak memiliki jalan keluar. Kita memiliki masalah, persoalan dalam hidup. Kita tidak memiliki solusi. Kita merasa kitalah orang paling malang, paling miskin, tidak punya apa-apa di hadapan Tuhan. Sebenarnya bukan karena kita tidak punya apa-apa, tapi karena kita tidak memiliki harta rohani,
di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita menjadi miskin bukan berarti, memang Alkitab berkata Allah berpihak kepada orang-orang miskin. Tetapi bukan karena kemiskinan itu Allah berpihak kepada dia. Tetapi karena penindasan, karena sistem sosial, karena intimidasi, penganiayaan, atau ketidakadilan sosial yang mereka alami. Disitulah Allah berpihak kepada mereka. Nah, saudara-saudara, yang terpenting di sini adalah baik miskin atau kaya di dalam dunia ini, atau ketiadaan yang kita miliki, apapun itu, tetaplah pikirkan kekayaan rohani. Dan kekayaan rohani itu muncul ketika kita berpikir atau merasa miskin di hadapan Allah, tidak punya apa-apa. Itulah kebahagiaan. Salam bahagia saudara-saudara. Makarios, jangan lupa jalani hari ini dengan penuh pengandalan pada Tuhan, tidak berdaya di hadapan Tuhan, bahagiakan orang-orang di sekitar kita. Makarios, salam kebahagiaan.